ini kok untuk total biaya nih Om. Ya. Bikin seperti ini kira-kira aja nih diperkirakan Kira-kira ini ya. habis berapa nih Om? Oke, kalau konsep seperti ini kurang lebih sekarang Iya, oke, halo teman-teman member, balik lagi di Nema TV Channel. Nah, hari ini agak berbeda nih. Gua masih di Yumos Garage. Nah, di sini gue pengen ngebahas salah satu hasil karya yang luar biasanya nih dari Om Yudi nih, Yumos Garage, yaitu Porsche 356 Wagon ya Om ya? iya, iya. Yap, Porsche 356 Wagon yang konon katanya yang ngobrol dari Om Yudinya sendiri ini udah tidak diproduksi di Porsche sebenarnya Om ya? Iya, pabrikasi Porsche dia tidak bikin. Tidak bikin, Yap. nah cuman ada bikin di mana gitu, ntar kita bakal bahas langsung aja deh sama Om Yudinya biar lebih detail ya kan Iya. mengenai ini Porsche 356 Wagon ini. So langsung Iya. kita ngobrol sama Om Yudi. Om, Iya, oke. kasih ngobrol di sini nih seputaran permobilan nih Om. Iya, iya, iya. Ini berarti karya Om yang keberapa nih Om di mobil Porsche ini? Kalau untuk Porsche replika ya, replika ini produksi yang keempat. Keempat. Sebelumnya kita bikin yang 356C, kemudian 356 Pre A. Nah, kemudian ini yang wagon, yang Ini unik yang sendiri wagon, ya. yang unik Iya, sendiri. iya. Kalau dari Porsche 356 itu emang ada berapa seri ya Bang Om? Dia? Kalau 356 ini kan ada yang A, kemudian B, C, kemudian Pre A. Pre A. Iya. Pre A itu seperti ini. Betul. Ada lagi yang Spitzer ya. Spitzer itu gimana? Spitzer tanpa atap. Oh, tanpa atap, Ya, oke. tanpa atap. Oke. Kemudian ada juga yang tipe convertible. Oh. Convertible itu biasanya di 356C. Oh. Iya, yang oke. convertible, betul. Oh, jadi ini yang tipe C-nya. Ya, C itu yang membedakan adalah cupnya ini bentuknya agak kotak sedikit di sini ya. Oh. Nah, kalau yang B sama A dia sudah oval begini. Oh, dia benar-benar oval. Ya, kedua dari fendernya ini, ya. Fendernya ini lampunya lebih tegak. Oh, Kalau ini lebih tegak. fendernya ini. Oke. Kalau yang B, kemudian A, kemudian B lebih tidur, lebih Oh, rebah, dia lebih rebah rebahan. sininya. Front indikator juga beda. Aha. Front indikatornya dia kalau yang C dia front indikatornya kuncup ke depan Kuncup, ya. ya. Heeh. Kalau yang B, A dia oval, bulat cari bulat. Oh, bulat gitu ya. Nah, iya, yang iya, bagian iya. belakang kalau C oval, teardrop kayak teardrop gitu. Kalau yang kayak punyanya siapa? Semi Bramantio itu dia Sportster Dia Spitzer. Spitzer dia Spitzer Maya? ya. Spitzer itu ke lampu belakang bisa yang model teardrop atau model yang kalau yang Spitzer tua yang A dia model lampunya dua kecil ya. Warnanya warna kayak smoke. Smoke gitu Black, ya. ya. Oke, itulah teman-teman perbedaannya nih. Nah, kalau untuk di mobil ini basic berarti mobil apa nih Om? Kalau ini pure memang bikin semuanya dari nol. Oh, bikin semua dari Bikin nol? semua. Oke, Kalau ini yang oke. kita pakai cuma front beam dari VW Kodok tahun 60, 61. Jadi masih kingpan. Oh. Nah, sama dengan Porsche juga. Porsche itu dia suspensi masih kingpan. Keren ya. Ya, lubang 5 jauh. Betul. Lubang 5 jauh. Lubang Ini 5 jauh. kita ambil cuma beam depan dari Kodok tahun 60, kemudian torsi belakang Torsi belakang ya. juga sama dari Kodok tahun 60. Oh. Jadi untuk beam depan kalau original dari Porsche itu beam sama sasis itu menyatu, welded, dia menyatu. Dia kalau Kodok kan bisa dicopot Betul, nih. betul, Kalau bisa ini copot. nggak menyatu, jadi Menyatu satu. dia. Nah, kita bikin sesuai seperti aslinya Sesuai ya. katalognya lah ya, Iya, bisa dibilang jadi ya ini beamnya kita las jadi satu dengan sasis. Oh, Ya. gitu. Termasuk lantainya juga. Lantai Jadi juga lantai sama depan, tangki depan, Oh. dudukan ban depan semuanya mirip kayak original dari original, Porsche 356C. C. Iya. Nah, cuman ini kan tidak diproduksi di Porsche nih kalau ya. Betul, Itu ya. yang pertama yang bikin siapa berarti Om? Salah satu dari klien di Amerika. Aha. Sorry, bukan klien. Jadi salah satu orang di Amerika yang membuat Porsche 356C. Namanya Touch Marat Garage di Amerika. Oh, di Amerika. Iya, itu satu bikin. Nah, kebetulan kita ada klien dari Irlandia. Ini pengen bentuknya sama Ngasih kayak challenge ya, gitu ngasih ke challenge. Yumos ya. Ini kamu bikin yang kedua nih. Ya udah kita bikin lah.
sama dengan yang di Amerika itu, Berarti bisa wagon. dibilang satu-satunya di dunia ini berarti Om ya? Iya, yang setir wagonnya- kanan. Yang setir kanan. Iya, kalau yang replika di Amerika setir kiri Setir kan. kiri, betul, Nah, ini betul. setir kanan. Wah, luar biasa sekali, benar-benar. Nah, tantangan apa nih Om yang pada saat Om bikin mobil ini Om, yang Om lalui ini, tantangannya apa nih? Ya, di jadi mobil ini? oke, karena ini pendingin udaranya di belakang itu bentuknya tegak. Iya, Ya, betul. kan beda dengan yang coupe, dia berdiri betul. untuk pasokan udaranya pasti kan lebih bagus ya, lebih banyak ketika posisinya dia landai, Betul. ngambil udara. Nah, sekarang ini posisi tegak di belakang dan mengandalkan cuma dua kisi-kisi untuk ngambil udara dari luar ke Luar, mesin, ya. sehingga ini kita antisipasi dengan tambahan exhaust, Oh, exhaust fan, exhaust iya, fan, oke. exhaust fan sehingga pendinginan untuk mesin di bagian belakang jauh lebih bagus. Lebih bagus ya, Iya. karena uap yang di dalam mesin langsung keluar ya, Keluar kesedot, dia, ya. kesedot ya, ke bawah kan, kesedotnya ke bawah. Oh, Dia iya, ngambil iya. udara dari atas, Oh, benar. kesedotnya ke Ke bawah, bawah, benar, lewat benar. kisi-kisi dari boarding set itu ke bawah. Oh. Gitu. Itu yang harus kita modif di situ. Kedua ya untuk membuat proporsional dari wagonnya ini, Nah, itu dia tentunya kan kita harus mix and match ya. Ya. Biar ini proporsional itu harus kita bikin ini dulu lah, kita gambar dulu. Gambar dulu. Kita gambar dulu. Itu. Oh, gitu. Jadi yang didapatkan memang ya konsepnya kurang lebih seperti ini. Ini standar semua sih, artinya Ini standar semua? tidak ada konsep outflow yang dirubah dari mesin, kemudian suspensi juga tidak ada dirubah. Semua masih standar dari suspensi depan masih drum, belakang juga masih drum. Mesin juga standar 1641 cc, 1641. Tambahannya paling ini AC. Oh, tambah AC? Ada AC ya. Karena ini kan panel nih kalau nggak pakai AC. Wah, itu udah kayak oven Om. Apa? Tapi di belakang itu kita bikin, kita modif juga bagian kaca belakang itu modelnya safari window. Oh, jadi bisa bisa dibuka, dibuka. bisa tilt gitu jatuhnya? Betul. Jadi kalau toh pun nggak pakai AC, Aha. ketika udara masuk dari kaca kanan kiri, udara akan bablas langsung ke Bablas ke belakang, belakang. Wah, tidak akan muter di dalam kabin. Wih. Gitu. Dipikirin sampai Ya. segitunya nih sama Om Yudi, ini luar biasa. Nah, kalau untuk dari perlampuan, ini dia original Porsche-nya atau ini custom juga nih, replika juga nih? Oke, kalau lampu dari Porsche 356 ini hampir sama dengan VW Beetle. Oh. Ya, sama. Ini bisa menggunakan kodok tahun 60 dari tahun 56 ya sampai tahun 65 lampu belok. Ini sama. Oh, sama. Ya, sama. Jadi bisa bisa dipakai untuk lampu kodok. Aha. Untuk front indikator, grill, kisi-kisi ini kita memang import. Oh, Ya, import. ada jual aftermarketnya banyak sekali sih. Terus kemudian list bumper, bumper ya, spion luar, Itu- spion itu dalam. Itu kita import. Oh, impor yang ya, luar ini ya import, berarti ya, jatuhnya. kita import, ya. Gitu. Ini berarti waktunya berapa lamanya pengerjaan mobil? Pengerjaan satu ini kurang lebih setahun setengah. setahun setengah. Waduh. Luar biasa ya, setahun setengah ya jadi mobil seperti ini nih. Keren banget. Ini cakep sih ini. Kalau dari body udah nggak ada kesulitan sih Om ya untuk Om bikin seperti ini ya. Karena kebetulan kita punya bodinya yang original sehingga ya nggak ada kesulitan untuk kesulitan ya. membuat 1:1 ya. Ini cakep banget nih cuy. Benar-benar di wagon misalnya satu-satunya nih yang ada nih di worldwide. Di dunia nih. Cakep banget. Senang aja sih Om bikin sesuatu yang baru, Beda, yang beda. Kemudian bisa diapresiasi orang bisa menikmati hasil karya kita itu satu kepuasan. Pol banget ya. Nah ini kalau untuk total biaya nih Om. Ya, Bikin seperti ini kira-kira aja nih diperkirakan Kira-kira ini ya. habis berapa nih Om? oke. Kalau konsep seperti ini kurang lebih sekarang di atas 1. Di atas 1. Tapi sebanding ya sebenarnya Om ya. Dengan apa yang lo dapat di mobil ini sama pride-nya gitu ya, prestisnya tuh dapat gitu dengan ngeluarin kocek berapapun juga gitu misalnya. Jadi kepuasan tersendiri sih Om jatuhnya Om ya. Iya. Karena kalau nyari mobilnya aja udah nggak Nggak ada yang Udah bikin nggak nggak ada. Kan cuma ada 2 sekarang. Nggak ada 2. Tapi kita punya ini 1 kan, Iya. wah udah. Aduh. Nah, ini berarti udah beres nih Om. Sudah, beres, tinggal tinggal kasih ke kita customer. kirim ke customer, sudah kita test drive juga. Nah ini untuk komunikasi sama customernya gimana nih Om? Dari soal warna, terus soal penataan gini atau apapun itu? Oke, kita komunikasinya lewat email dan lewat
WhatsApp. WhatsApp aja Iya. berarti. Oh. Pernah customer datang sekali ke sini pada waktu kita bikin kontrak, kemudian setelah itu kita komunikasi lewat WhatsApp atau email. Kita selalu update ya untuk perkembangan dari restorasi. Dan itu mobil ternyata ini. customer mau menunggu ya Om ya? Iya, Harus karena sabar memang ya. ini semuanya handmade, jadi ya butuh research and develop tentunya ya, Nah, karena itu pertama kali kita bikin mobil yang wagon ini kan. Luar biasa nih kan teman-teman. Ini seniman yang dari Semarang nih. Ini emang luar biasa banget nih hasil-hasil karya dari Yumos Garage, emang diacungi jempol. Emang bikin mobil mirip banget. 1:1 sih Om, bisa dibilang Iya, sih Om ya. iya. Ya tentunya kita masih berproses untuk Iya. belajar untuk melengkapi detail-detail yang kurang. Terus belajar. Nah, untuk detail yang kurang itu, yang paling sulit detail apa tuh Om biasanya Om kalau di mobil-mobil seperti ini Om? Kebetulan gini, jadi kalau kita sebelum membangun semua aksesoris sudah kita beli dulu. Oh, sudah Sudah disiapkan kita siapin dulu. Jadi untuk ngemal lampu, ngemal bumper, ngemal front indikator, rear indikator, grill belakang, kaca, semuanya sudah kita bikin. Berarti proses pada awalnya tuh sebelum jadi Iya. cari bahan dulu nih kan, bahan jadi dulu, misal anggaplah kodok. Iya. Habis dari sana baru Om konsepin dulu ini ya casingnya Iya, gitu. iya, aksesorisnya apa yang dipasang, perintilannya. iya. Jadi itu tuh ngemal, misalkan ya tadi tuh misalkan kita bikin bumper ini ya, bumper. Bumper ini harus kita fitting dengan lampu apa yang akan kita pasang juga kan. Jangan sampai nanti setelah jadi bumper lampunya dipasang ternyata nggak balance, nggak simetris. Benar. Itu yang harus kita detailing utama sih menurut saya kalau bangun mobil klasik itu. Iya sih. Detail paling utama. ATD, attention to detailnya itu harus benar-benar, wah, waduh. Makanya nih untuk orang-orang yang memodifikasi atau builder nih, Om Yudi ini builder untuk mobil gini, ini susah cuy sebenarnya. Susah ini. Builder bikin mobil tua gini, banyak orang yang jago bikin modif mobil, bikin mobil apa, tapi kalau udah dikasih mobil tua kayak gini, apalagi yang custom. Iya, custom ya. replika Terutama yang kayak custom gini. ya. Kalau kita bikin yang istilahnya biasa kita bikin, contoh mungkin yang kita bikin pre-A sudah dua ini ya. Pre-A udah bikin, kita bisa menentukan waktunya sekian bulan. Tapi kalau yang custom ini memang dari jangka waktu yang kita kasih ke customer biasanya ada sedikit meleset karena tadi itu perlu research and develop tadi gitu ya. Benar-benar. Tapi kalau yang sudah kita bikin ini udah kepatok waktunya berapa waktunya. bulan itu sudah ada. Apalagi kalau udah kelar juga nggak langsung dikasih sebenarnya. Oh iya, Om test R&D drive dulu, itu test drive saya dulu. sendiri yang test drive. Oh, sendiri yang Saya test drive. sendiri lewat jalan tol, jalan halus, jalan rusak, sistem pengereman, ketahanan mesin, semuanya harus diuji. Om Yudi, thank you banget nih. Sama-sama, Gue terima udah kasih boleh sudah nge-review mampir. Ya. mobil yang cakep banget ini. Terima kasih. Dan udah jalan-jalan juga bersama Om Yudi, luar biasa banget. Oke. Pol sukses juga nih untuk Yumos Garage-nya. Sehat Sama-sama. selalu untuk Ya, Om Yudi. sama-sama. Om, terima kasih. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian nih video hari ini. Terima kasih sudah menonton NMA TV. Bye-bye.